Saya bilang main boleh tapi di depan suami gitu, mau gak? Ya udah si cowok kan kaget kan digituin sama istri saya kan. Lo mau, iya, kamu mau gak main tapi suami gue ngeliat. Pusing sih bang. Ya udah nggak apa-apa bang. Gitu. Mulai di situ tuh dia akhirnya ngejilat, mulai berani ngejilat nenek gitu. Itu udah sampai di situ. Saya bilang bang kalau mau itu masukin aja, naik aja. Ya udah mulai berani dari situ akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, di mana narasumber kita ini katanya pernah punya istri, atau ya punya istri lah seperti itu ya. Tapi di antara mereka ini memiliki kejenuhan masing-masing dan akhirnya timbullah rencana atau fetish ya, lebih kurang seperti itu fetish mereka ini. Biar nggak penasaran teman-teman, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Bang Budi. Ya, selamat malam bang. Oke, Bang Budi, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Jadi Bang Budi ini punya pengalaman bersama istrinya seperti itu ya. Iya, betul. Apa namanya? Tadi saya dengar sekilas saling sama-sama jenuh dengan satu sama lain, akhirnya memiliki fantasi lain untuk menyalurkan hasratnya seperti itu ya. Itu lebih sedikitnya ya, tapi Iya. lebih jelasnya lagi Bang Budi yang mengetahui ceritanya ini. Iya. Nah, ini udah siap buat cerita, Bang? Insya Allah siap. Siap ya. Oke, nah itu gimana ceritanya Bang Budi? Silahkan, seperti apa ceritanya? Iya, jadi ini kejadiannya dari tahun 2011 atau 2012 ya bang. Gitu. Jadi saya nikah nih 2009 nikah, dan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nih mulai saya ini berhubungan setiap hari bang. Oke. Lu bayangin tuh 3 tahun tiap hari, seminggu kadang seharinya bisa 2 kali gitu ya. Ngajar terus gitu. Nah sampai akhirnya ya istri kan namanya tiap hari mulai bosen kali ya, jadi udah kayak kedebong pisang bang main. Jadi udah gak ada ekspresi, jadi ya saya jadi kayak numpang kencing doang gitu ya. Gitu. Ya udah saya akhirnya iseng-iseng nih ngubungin teman saya yang di FB waktu itu. Fotografer. Saya hubungin, bro, nih gue punya model nih, cewek. Oh kata dia, tapi gue butuh model yang berani ya, yang bisa topless, mau gak model lo? Emang siapa model lo? Bini gue sendiri. Oh, ada fotonya gak? Yaudah gue kirimin tuh fotonya ke dia. Wah boleh. Yaudah datang aja ke studio gue dah, kata dia. Sudah datang ya. Studionya waktu itu di Pasar Minggu bang. Udah kita datang OTW, udah nyampe sono. Nih kita ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya istri disuruh make up tuh. Make up dulu dia, ini make up. Akhirnya ada temen yang ada pacarnya si fotografer, cewek juga. Jadi yang make upin dia di ruangannya. Jadi saya sama teman saya ini ngobrol di studio nih, udah siap. Udah lama nunggu dia make up, keluar nih istri saya sama pacarnya kan, sama pacar si fotografer. Saya kaget keluar, pas keluar dia udah nggak pakai BH aja gitu, nggak pakai. Tapi langsung pakai CD. Wah saya kaget kan, nih pertama kalinya saya ngeliat dia di depan umum istilahnya gitu ya. Gitu di studio kan ada asisten dia satu cowok. Udah tuh foto-foto. Nggak lama awal-awal sih pas foto tuh istri saya mulai tegang bang. Istilahnya kan ya panik ya gitu ya, pertama kali keringetan gitu. Istri dibilang sama teman saya, jangan tegang, biasa aja ya, santai.
udah lanjutin foto terus. Akhirnya lama-lama istri saya mulai asik nih, karena sambil ajak ngobrol gitu kan. Udah asik, udah mulai dapet tuh dia. Akhirnya ekspresinya udah bagus, terus bagus. Udah lama nih moto-moto sekitar hampir 1 jam atau berapa gitu ya. Udah selesai, mau ngeliat hasilnya kan. Ngeliat hasilnya duduk tuh di ruangan sofa depan. Nggak di depan, di dekat samping studio itu langsung ada sofa gitu bang. Nah istri mau ngeliat hasilnya kan, sama saya berdua ngeliat hasilnya, tapi posisi istri masih nggak pakai apa-apa, masih begitu. Tadinya bang, tadi pas moto tuh juga dia nekep mulu begini. Nekep, jadi jangan sampai itu kelihatan. Temen saya fotografer juga nggak mau vulgar. Jadi dia moto tuh nggak mau kelihatan, toples tapi nggak kelihatan gitu ya, nggak mau vulgar lah gitu di depan umum gitu. Jadi pas selesai moto, dilepas tuh namanya, dikasih kamera yang gede gitu, Canon. Otomatis istri saya megang begini kan, ya otomatis dia nggak begini lagi. Dilepas dia tuh, udah tuh saya ngeliat, wah ngablak kan. Ada teman saya fotografer sama asistennya, nah dia udah nggak apa, kok nggak malu gitu. Di situ saya ngeliatnya sih, saya senang lihat ya bang, bukannya gimana gitu, tapi jadi saya bikin juga. Gitu. Di situ saya mulai ada kayak, wah asik kayak gini nih, lihatnya enak nih gitu. Udah tuh ngalamin dari situ, udah selesai nih. Saya iseng-iseng kan, udah berapa lama sih iseng-iseng buka FB istri tuh. Ke FB istri, saya ngeliat inboxnya, inbox FB istri, banyak banget yang DM bang. DM, ini orang-orang biasa DM. Saya cari yang agak-agak mukanya yang lumayan lah gitu ya, yang ganteng. Saya balas chatnya nih bang. Saya balas terus gitu kan, seolah saya istri saya. Padahal mah bukan kan, istri saya mah nggak tahu, dia lagi tidur. Jadi saya setiap buka FB tuh malam bang, setiap buka FB malam jam 1-an lah, nunggu istri sampai pules banget baru saya buka tuh FB-nya di laptop bang. Jadi istri saya tidur di belakang saya kan tuh, di kasur saya modelnya spring bed tapi lesehan bang. Jadi saya tidur pas di kakinya gitu, jadi saya buka laptop di kakinya dia gitu bang. Buka, saya bales terus gitu, sampai ngomongnya tuh seolah saya cewek lah gitu ya. Sampai itu chatan hampir 3 bulan lebih kalau nggak salah bang. Intens tuh bang, tiap hari tuh. Ya namanya cowok kan, kalau udah intens itu kan omongannya ujung-ujungnya ke sono bang ya. Gitu. Wah, saya tanggepin terus tuh bang, gitu omongan gitu ya. Di suatu ketika ternyata saya kaget nih, istri saya bangun bang. Saya kaget, dia lihat kan. Dia nanya tuh, FB siapa? Lu balas chat siapa itu? Lu chat sama siapa malam-malam? Ternyata FB dia bang. Wah di situ dia marah-marah bang, ngamuk dia. Ngapain lu? Dibaca kan isi chatnya juga lagi kan, dia makin kesal tuh istri tuh. Lu ngapain kayak gini-gini sih? Wah saya dikatain gila lah dia. Wah nggak bener. Dia hampir mau minta pisah lah. Merasa malu juga kan dia. FB gue lu ngapain balas-balas cowok begitu kan? Udah lu, hari itu saya ribut udah tuh. Besok-besoknya siang, saya jelasin bang dikit nih. Saya jelasin dikit tentang fetish saya itu kan. Jelasin gitu. Mungkin lama-lama istri ngerti kali ya. Ngerti lah. Soalnya kan begini bang, jadi kalau setiap saya main sama istri itu lama bang. Lama banget, bisa sampai setengah jam, bisa 1 jam. Wah nggak keluar. Bingung, jadi saya mau nggak mau tuh harus nonton. Tapi itu saya bayanginnya muka istri. Jadi saya nggak bisa nih nonton bule gitu, saya nggak bakal tertarik. Tapi saya harus ngebayangin tuh muka istri, baru saya situ bisa cepat keluar bang. Ya udah tuh akhirnya istri mulai nerima lah. Gimana nih, kan lagi pula istri kan kalau main lama gitu kan nggak mau kan ya. Pasti dia juga kesakitan. Ya udah saya bilang, ya udah lu coba gak mau, soalnya kan gue nonton nih bayanginnya muka lu gitu. Ya si istri akhirnya beberapa hari kemudian istri yang buka FB-nya bang. Dia yang balas si chat itu cowok.
Akhirnya saya seneng ngeliatin nih, akhirnya nih istri saya yang balas beneran nih ke dia nih. Bukan saya lagi. Tapi tetap saya setir bang. Jadi si istri saya mau balas, dia nanya dulu nih balas apaan nih. Balas ini, udah jadi gitu. Jadi soalnya istri saya ini orangnya gimana ya bang ya? Agak-agak introvert bang, jadi dia malas ngobrol sama orang sebenarnya. Apalagi masalah seks gitu. Dia kurang suka omongan gitu. Ya udah tuh akhirnya ngajakin lah si cowok ketemuan kan, ngajakin begituan mau gak? Saya bilang, istri saya nanya mau gak? Ya udah aja, tapi saya bilang main boleh, tapi di depan suami gitu, mau gak? Ya udah si cowok kan kaget kan digituin sama istri saya kan. Lo mau, iya kamu mau gak main tapi suami gue ngeliat. Wah, mungkin si cowok ini kaget kan, nggak bakal berani. Dia mikirnya, wah ini suami istri pasti modus nih, penjahat nih, mau ngapa-ngapain dia gitu mikirnya. Ya udah saya di belakang istri nyuruh, yaudah suruh ajak temennya gitu. Berdua sama cowok juga. Ya udah istri bilang berdua ya sama teman kamu, nggak apa-apa. Tetap nggak berani dia, tetap takut juga. Ya udah saya suruh lagi bertiga. Udah akhirnya bertiga dia mulai berani tuh bang. Kita atur jadwal kan, mau kapan nih. Nggak lama dari situ akhirnya berani dia tuh, selang berapa hari dia si cowok juga siapin mental juga kali ya. Berani lah dijemput kita bang di tempat itu, nggak jauh dari rumah saya kan, dijemput pakai mobil, jalan kita ke puncak, ke villa. Nah pas di villa itu sepanjang perjalanan si cowok bertiga ini juga masih nggak nyangka ketemu pasangan kayak kita bang. Saya bilang ini juga saya pertama kali, saya belum pernah nih kayak gini nih gitu. Nah tapi lu bener bang, lu mau ngeliat istri lo sama kita nih? Iya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kata gue gitu bang. Nah jadi gue sebelum perjalanan itu gue udah nyiapin ini bang. Jadi gue beli CCTV bang, kamera kayak gantungan kunci gitu. Gitu gue beli tuh karena gue nggak mau kan momen kayak gitu tuh terlewatkan gitu ya. Lagi pula kan biar gue punya nonton tuh biar beneran bini gue, nggak mau nonton yang mukanya orang lain, gue nggak mau gitu. Beli nih. Jadi sepanjang perjalanan pas di mobil dia udah ngeliat bini gue pakaiannya udah seksi tuh. Yang satu tuh yang temen chat tuh duduk kita di belakang dia. Jadi gue juga di belakang bang. Jadi posisi ini gue, bini gue sama dia. Nah temannya yang dua yang nyetir sama yang di depan satu. Ya udah tuh yang di belakang ini mulai gede kan. Gue seneng tuh ngeliat itu. Nah itu waktu itu memang nggak bakal susah lah ngerekam, nggak bakal bisa gue nih. Biar jadi gue ngeliat aja nih, gue nikmatin aja deh nih. Mulai di mobil gitu ya. Gitu. Oh gue ngeliatnya makin seneng kan. Nyampe lah di Cisarua waktu itu bang. Itu di posisi di mobil udah dibuka. Tapi gitu udah nyampe villa nih. Villa waktu itu udah di booking sama mereka lah gitu ya. Nah dari parkiran mobil ke villa itu jaraknya lumayan lah. Ini posisi nyampe villa malam bang. Ini sekitar jam 1-an gitu ya, sampai villa. Nah ini apa ya, coba dijailin lah sama mereka nih. Jadi jalan ke villanya itu jalan kaki, tapi dalam lingkungan villa ya, tanpa baju. Jadi istriku jalan jadi begini aja. Jadi baju tuh sama yang itu udah diumpetin sama dia. Udah nggak apa-apa, sepi, jalan-jalan. Udah tuh nyampe villa, udah sekolah main mereka nih bertiga. Jadi yang tiga ini, yang dua berhasil nih bang main nih. Yang satu nih yang gagal nih. Duluan? Kagak. Mungkin dia kaget kali ya. Jadi dia nggak bangun-bangun bang. Jadi udah nggak bangun-bangun dicengin sama temennya kan. Wah lu gimana sih? Ngomongnya di tongkrongan masalah cewek, tapi udah di depan muka nggak konak-konak loh.
bohong lu ya. Makin dicengin makin nggak bisa bangun dia ya. Udah akhirnya kita ngobrol tuh di dalam villa di ruang tamu. Posisi mereka yang dua udah kelar, jadi istri masih bang. Jadi kita ngobrol di sofa, istri saya telah masih sama yang satu tuh masih usaha. Tetap nggak bangun dia, gagal terus. Sampai besoknya ini udah selang berapa jam kan begadang tuh ya. Sampai main lagi yang dua itu berhasil main lagi selesai. Saya tetap yang itu tetap nggak bangun dia, gagal. Dari situ tuh saya dapat rekamannya, walaupun rekamannya ya namanya dipegang dipegang tangan kamera kecil, saya juga nggak tahu nih bener kena muka apa enggak nih. Lumayan lah dapat rekamannya gitu. Tahun 2013 itu saya punya teman bisnis juga ya. Bisnis di Jakarta Utara waktu itu. Nggak, kita kembali ke yang di villa ini aja dulu. Berarti itu berapa kali nih dalam itu berarti villa di booking sehari semalam? Seharusnya sehari semalam. Tapi kita cuma sampai pagi doang bang. Cuma sampai pagi doang. Pagi, jam 7. Sama si dua orang itu di aja nih istrinya si Bang Budi ya. Iya. Terus Bang Budi hanya menonton atau gimana? Saya nonton dong. Saya cuma nonton bang. Nonton aja atau sambil ada aksi gitu enggak? Enggak. Saya nggak bisa. Saya malu orangnya bang. Oh. Saya nggak bisa. Tapi tetap kalau yang pasti pengen di situ, saya juga pengen ikutan, tapi saya orangnya masih malu, nggak berani ya. Gitu. Oke. Jadi saya simpan tuh buat nanti saya di rumah gitu. Tuh. Nah pas pada kejadian itu saya udah bikin kode nih sama istri nih. Saya udah bilang istri ya, ini kan fantasi saya ya. Saya melihat dia itu di depan saya. Kalau seandainya si yang kenalan yang di FB ini dia ngajakin berdua, soalnya di pas di chat itu dia udah bilang nanti berdua ya, jangan di depan suami. Saya udah baca chatnya kan, dia bilang saya nggak mau ya kayak gitu ya, nggak mau. Oh ya harus di depan gua nggak mau. Iya, istri pun juga begitu kan. Iyalah, gua juga nggak mau kan. Soalnya gua nggak mau berdua di depan di belakang. Ya udah, pas paginya tuh ngobrol-ngobrol jam berapa itu di menjelang pagi, istri ke kamar mandi ini di bawah ya, di ruangan bawah sama kita semua. Istri kamar mandi sama yang cowok ini diikuti tuh hal. Wah ternyata di dalam kayak lagi. Saya dengar kan istri saya tuh, saya kesal banget situ bang. Wah kesal banget udah. Padahal saya bikin kodenya gitu. Kalau saya bilang, misalkan istri nanya, nah boleh gak mas saya main berdua? Kalau saya bilang terserah, berarti nggak boleh artinya. Tapi kalau saya bilang iya berarti boleh. Nah waktu itu istri nanya kan, apa sih cowok itu nanya ke saya, bang saya boleh gak bang main berdua? Lu tanya bini gue aja mau gak? Ya udah, istri nanya, boleh gak mas? Ya terserah, saya bilang gitu. Nah istri udah tahu nih, saya bilang terserah berarti enggak. Saya nggak ngizinin. Ya udah enggak. Gitu. Nah ternyata diem-diem si cowok ini saya lihat ngikutin kamar mandi kan. Wah saya kesel situ tuh main. Dongkol ya hati saya tuh, kesel tuh, udah pulang. Udah besoknya tuh udah selesai dari villa. Selang seminggu si cowok ini, si cowok satu ini ngajakin lagi. Ngechat ke istri di FB. Saya bilang nggak mau, saya udah nggak mau sama dia lagi. Nah si istri saya juga dijelasin kesalahan dia di situ. Gitu. Jadi suami saya udah nggak mau lagi main sama lo gitu. Ya dia minta maaf itu, janji nggak bakal gitu lagi dah, nggak bakal berdua doang di depan dia dah. Nah, akhirnya oke lah saya maafin. Akhirnya selang berapa lama dia main lagi deh, ngajakin lagi, ngejemput lagi bang. Tapi kali ini dia berdua sama teman yang lain, bukan teman yang waktu itu dibawa, beda lagi ini bang. Tapi jadi cowok yang ini dia instruktur gym bang di Bekasi. Itu instruktur gym. Nah di situ kita dijemput bang. Waktu itu saya lagi main di Margonda waktu itu bang, lagi main ke situ. Dijemput berarti di situ. Langsung berangkat kita ke sono bang, ke villa lagi. Ternyata teman yang cowok yang baru ini anaknya lebih asik bang, lebih berani gitu ya.
asik. Lebih enak tuh. Jadi di sono kita akhirnya nama di yang si cowok ini biasa emang cuma dua kali doang ya. Malamnya paginya lagi tuh. Nah itu tuh saya udah siapin rekamannya lagi, udah saya rekam lagi gitu Bang. Jadi saya punya rekamannya. Dan saya jadi lebih banyak ngobrol sama yang cowok baru ini karena dia lebih asik Bang, lebih tektokannya enak, banyak bercandanya seru gitu. Banyak banget sih Bang pengalaman. Jadi nggak apa-apa, ceritain aja satu-satu. Setelah itu kan udah ya, setelah yang sama si orang ini ya. Selanjutnya kejadian yang lain, melakukannya di mana lagi? Saya dulu punya partner bisnis kan, yang bisnis yang itu di Jakarta Utara ya. Jadi dia tinggal di ini Bang, di Tamrin Residen Bang. Tamrin Residen. Jadi orang Cina Bangka dia. Saya kenal sama satu orang ini kan. Nah saya bilang nih, gue punya temen cewek nih. Padahal nih, itu istri saya nggak bilang ke dia tuh istri. Biar dia tuh enak lah gitu ya, biar dia nggak kaku. Gitu saya ajak ke, soalnya kenalin. Ternyata si teman saya ini orang Cina ini, Cina Bangka ini, dia punya ponakan Bang. Diajaklah ponakannya 2 orang. Nah, 2 orang ini, yang satu ini masih di bawah 20 tahun Bang. Di bawah 20 tahun, yang ponakan yang satu lagi udah 20 tahun lebih lah. Sekitar 21-22 waktu itu ya. Gitu. Udah, saya baru pertama kali ke sono ngobrol-ngobrol, dia ngeliat istri saya pakaiannya seksi Bang. Jadi langsung ke, dia punya apartemen kan di sini. Ini apartemen, dia ngeliat, baru ngobrol-ngobrol sebentar langsung aja diumek-umek Bang gitu. Langsung di-grab sama bertiga. Langsung di-grab aja. Soalnya saya udah bilang kan, cewek bisa nih gitu. Nah waktu itu mereka ini udah wanti-wanti, jangan megang HP ya, jangan ada rekaman, takut mereka gitu. Jadi saya di situ nggak dapat tuh Bang rekamannya. Jadi cuma saya ingat-ingat aja lah. Buat ngebayanginnya itu ya. Tapi saya main ke apartemen itu sering Bang. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali begitu. Gitu. Waktu itu kan apartemen di lantai 5 tuh ada jacuzzi, ada kolam renang kan. Jacuzzi sama kolam renang. Nah ini kita udah asik lah nih, udah akrab lah gitu ya. Ketawa, ngobrol gitu. Dan saya demennya sama Cina Bangka ini, mereka ini orangnya jail-jail Bang. Orangnya frontal gitu. Jailin. Jadi kalau lagi kita jacuzzian nih, tiba-tiba bikini istri saya tuh dilepas, diumpetin gitu. Kadang-kadang CD-nya juga yang model tali Bang. Gitu dilepas gitu. Kalau abang mau sambil mau lihat videonya juga ada. videonya. Tapi videonya bukan adegan. Waktu dia ada fotonya gitu. Gitu. Wah, ini saya nggak nyangka loh, saya kedatangan narasumber saya yang punya fetishnya seperti ini nih Bang. Jujur ya, saya sendiri sebenarnya shock gitu, kaget ya. Jadi memang kalau yang kemarin kan ada beberapa narasumber saya juga, ada yang mungkin ya, kalau menurut saya ya Bang ya, menurut saya itu aneh ya. Karena kan kita normalnya kan mana ada sih suami yang mau ngelihat istrinya digahi sama orang lain ya. Dan ini videonya ada Bang. Itu wajib buat saya buat sama istri. Kalau saya tanpa video, saya nggak keluar Bang. Tapi tetap keras aja. Tetap keras. Tapi nggak keluar. Makanya alasan istri saya ngizinin biar saya mandi biar cepat keluar. Gitu. Gitu. Soalnya saya pernah nih, saya coba tanpa HP nih, tanpa video, saya main nih. Wah, nggak keluar Bang. 10 menit, 15 menit. Istri udah kesakitan kan ya. Kasihan, udah ambilin HP. Saya baru buka HP, nggak nyampe 1 menit keluar. Gitu. Jadi istri ngizinin karena itu. Boleh saya lihat, mau lihat juga.
Ini Deg-degan loh saya, bener. Shock loh. jadi malah saya dulunya nih Bang ya, maaf. Saya sebenarnya lulusan pesantren Bang. Jadi SD pas SMP saya pesantren. Oke. Jadi saya nongkrong nih berempat nih Bang. Tapi saya yang paling alim. Yang 3 nih nonton bokep zaman SMP gitu. Tapi di rumah salah satu teman saya, dia nonton bokep, saya mah di depan di ruang tamu, mereka di kamar bertiga. Saya mah nggak mau. Gitu. Jadi kalau waktu 2000 berapa ya, saya masih SMA, SMP lah, SMP itu kita berani Bang ke kota Bang, beli kaset bokep. Jadi dulu kan kaset bokep di sana ya. Iya. Masih kecil-kecil gitu, berani Bang kita berangkat. Oke. Saya mah saya demen buat ngikut aja gitu ya. Tapi nontonnya saya nggak mau Bang. Oke, jadi setidaknya saya lebih paham dan lebih mengerti gitu dengan orang-orang yang introvert gitu ya. Jadi memang di balik introvertnya mereka itu ada ya ada kayak gitu ya mungkin ya. Saya tuh dari dulu nggak pernah ngerokok, nggak narkoba, nggak minum alkohol aja saya nggak pernah mau Bang. Gitu. Jadi saya cuman belok di ini doang udah, di fantasi saya doang. Oke, Tuh. Yang introvert siapa di kita yang introvert? Serem ya. Serem ya. Introvert tuh kayak gitu loh. Iya. Shock loh. Nggak semua anjir. Ya? Tapi memang rata-rata dia tuh ada yang nggak di situ aja sih, nggak fantasi di situ aja ya. Ada mereka diam, tapi di balik diamnya mereka itu menyimpan rahasia besar gitu. Iya nggak sih? Iya. Kita juga sering bikin foto eksib gitu Bang. Oke, mana udah coba. Jangan dilihat jangan awas itu kamera. Saking banyaknya Bang, saya bingung. Jangan itu ada kamera, ini kamera. Biar saya aja yang pegang. Oke. Itu belum saya pilih Bang, masih banyak kartu. Ini yang ngerokin ini siapa? Itu teman Bang, itu teman yang satu tongkrongan. Yang teman satu tongkrongan, tapi sama ini pas lagi nggak main ya? Itu nggak main. Oke, saya kasih lihat ke Bang ini juga ya. Sorry ya, biar nggak ini. Ini berarti dia lagi sakit atau gimana nih istri? Lagi Istri itu minta dikerokin. istri demen dipijit sama demen dikerokin Bang. Oke, selanjutnya yang mana lagi? Jadi waktu saya di tahun 2018 Bang, saya punya ini nih, baru beli Agak angkat lagi mic-nya. Baru beli motor PCX kan. Wah, Ini. baru beli motor PCX. Saya punya niat, wah enak nih ke Bali. Oke. Jalan yuk ke Bali gitu. Kita touring ke Bali berdua Bang. Itu tujuannya ke Bali buat foto-foto gitu Bang. Oke, di sini semua. Beda-beda folder Bang. Ini sama yang anak gym Bang. Ini anak gym. Oh, ini pakai kamera tersembunyi juga? Enggak, kalau dia berani. Oh, oke. Anak gym tapi badannya nggak terlalu ini. Sorry, saya agak cepet-cepetin ya. Iya. Saya kalau mau lihat full kan harus ini ya. Mungkin nanti minta kirim gitu. Tapi kalau ini kan ya, ini kan pribadi ya, nggak boleh ya. Walaupun ada yang kayak partner saya gini Bang, main gitu, dia minta kirimin videonya, gue minta ya, tetap saya nggak bakal kasih Bang. Iyalah, jangan. Soalnya ini kan murni buat saya. Gitu. Mau lihat sini kalau mau lihat bareng. Oke. Oh, ini rata-rata mereka main berapa lama? Berapa lama waktunya itu? Iya. Berapa menit gitu? Iya. Kalau anak gym ini lama Bang, di 4K-nya lama. Oh, oke. Tapi Bang Budi sendiri nggak pernah main langsung bertiga sama
temennya, sama partnernya gitu? Nggak pernah. Nunggu dia pulang dulu baru saya gantian main. Tapi dibersihin dulu dong. Iya, pasti. Suruh mandi dulu gitu ya. Oke, ini banyak banget ya. Oh, enggak. Oh, yang lama enggak. Enggak. Saya itu penasaran. Penasaran saya itu. Oke. Bahas masalah itunya lagi. Oh. Nah. Iya, saya udah ditegur nih sama tim, nggak boleh lama-lama katanya gitu. Nah ini waktu katanya. Oke. Nah itu sama, aduh kalau ini maaf nih Bang Budi ya, ya saya perbedaan ya sama kalau kita yang normal-normal aja nih. Kita kan nggak mungkin ya sama istri kita kasih ke orang-orang terus melakukan hubungan itu di depan kita sendiri. Dan itu ya sangat tidak mungkin kalau untuk saya sendiri ya. Tapi itu Bang Budi sendiri merasakan sensasi yang luar biasa ketika istri itu main sama orang lain gitu. Iya, betul Bang. Langsung memuncak, langsung ngaceng gitu ya. Iya, pasti Bang. Tapi nggak sampai keluar. Enggak. Pala paling keliangan Bang. Oh, keliangan, jadi pengen ikut sebenarnya tapi malu. Gitu. Malunya? Aduh, ada yang si cowok juga, saya males. Malu bersaing dengan besarnya gitu, besar kecilnya enggak? Enggak. Gitu. Kan ukuran dia juga standar, sama lah sama saya. Oh, oke. Gitu. Saya panas dingin loh ini. Bukan panas dingin ngelihat ininya ya, dengar pengalamannya ini. Ada loh gitu, ini orangnya di depan mata saya sekarang. Nah itu juga saya alamin Bang, nih apa saya doang yang kayak begini ya. Jadi pas di tahun ya 2014-15 gitu kan saya ikut klub gitu ya. Saya juga mikir nih apa saya doang yang kayak gini ya. Kebetulan saya punya temen kan. Oh enggak Bang, jadi saya mikir saya waktu itu main Twitter kan. Saya cari tuh yang Pasutri gitu. Saya komen itu ada tuh yang ngebalas tuh ikut grup. Saya join tuh di grup kan. Ternyata grup itu banyak Bang. Oh. Ternyata bukan gua doang. Udah tuh sampai kita kopdar Bang bareng-bareng Bang. Waktu itu di villa. Ada yang sempat kopdar nih. Iya, kopdar bareng-bareng. Pada ngajak pasangannya. Saya juga ikut waktu itu. Itu 2015-an kalau nggak salah. Kopdar pada cerita tuh masing-masing. Wah, gila ternyata ada yang lebih gila dari saya. Sampai ada yang anaknya pun dikasih lihat. Gila. Wah saya mungkin banyak ternyata ada yang PNS, ada yang pemerintahan, itu orang-orang berada semua Bang. Wah gitu, makanya saya kaget doang. Wah bukan gua doang ternyata nih. Tapi itu ada yang swing gitu, saya nggak bisa Bang kayak gitu. Sorry, apa sih? Tukeran pas di depan mereka masing-masing. Oh, oke. Gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Tetap kan fantasi saya ke istri saya doang. Gitu. Tapi kalau fantasi ke istri doang, kenapa nggak Bang Budi sama istri bikin video sendiri, terus ditonton sendiri waktu? Ini sama kan kita ngelihat wajah istri juga kan. Benar. Tapi saya tetap nggak bisa Bang kayak gitu. Beda ya. Tapi ini kayak ini gara-gara waktu itu saya bilang teman-teman saya suka nonton bokep itu. Teman saya nitip lah Bang. Untuk nitip di saya. Ada satu film bokep itu yang saya tonton Bang. Nah itu fantasinya tuh kayak begitu. Jadi jalan ceritanya itu si cowok ini sama istrinya ke bar, si ceweknya ini ngejebak cowok. Dan si cowok ngeliatin tuh, nanti ceweknya udah diajak ke kamar keruh gitu, dijebak lah. Karena si cowok mergokin si istri itu. Nah akhirnya di bar itu ternyata ada orang yang merhatiin mereka Bang. Nah akhirnya si pasangan ini ditegur kan. Kenapa sih modusnya begini gitu. Yaudah istri lo gue beli aja, gue bayarin gitu di film itu. Ya udah deal tuh, setuju. Nah pas hari dealnya itu di rumah si cowok yang beli ini, si istri itu
ditelanjangin pelan-pelan di depan suaminya. Nah si cowok yang ini nanya, apa yang kamu rasakan? Ya si cowok itu bilang, cemburu tapi enak. Nah Cemburu, tapi enak. Nah itu kayaknya bang yang nempel di saya. Bener yang saya rasain sekarang tuh kayak gitu, cemburu tapi enak gitu. Jadi saya nyari sama istri tuh nyari cemburunya bang. Oke. Gitu. Nah, ini kan udah masuk ke mohon maaf Bang Budi ya. Mohon maaf ya kalau saya mungkin pertanyaan saya atau perkataan saya ini agak menyinggung atau ini nantinya ya. Iya. Yang penting kan penonton juga nggak tahu ya, nggak mengetahui ya tentang si Bang Budi ini, siapa sebenarnya Bang Budi ya. Ini kan udah masuk ke kejiwaan Bang ya. Bang Budi mungkin tahu atau atau pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Ini kan udah masuknya ke kejiwaan seseorang ya, tentang fetishnya dia, tentang kelainan dia. Nah, Bang Budi sendiri itu sadar nggak sih kalau Bang Budi ini salah? Maksudnya apa ya? Ya benar salah ya. Udah menyimpang terlalu jauh gitu. Iya benar bang. Tahu bang, saya dari pas ikut yang kopdar itu sama mereka ini, saya kayak ngumpul sama orang gila nih. Jadi saya termasuk gila nih. Gitu. Saya waktu itu punya temen kampus, temanku SMA, tapi dia jurusan psikolog bang. Saya datengin dia bang, saya konsul sama dia, gratis itu kenal teman gitu ya. Saya ceritain, dia bilang benar bang kayak gitu, tapi dia juga bingung ya, soalnya saya nggak menyimpang, dia cuma menyimpang gitu doang. Saya nggak ngerokok, nggak narkoba, nggak minum, nakal. Jadi saya sholat mah tetap sholat bang, tahajud sholat. Kadang-kadang istri juga saya bangunin ya, sholat tahajud bareng gitu bang. Saya tuh seimbang bang. Sampai kalau tadi admin tahu kan, di bio profil saya kan sholawat bang, gitu bang. Jadi saya sholawat juga terus. Tetap namanya agama ya, perintah agama wajib ya, kewajiban ya. Tapi sesuatu hal yang di diri kita yang mungkin ya menyimpang itu tadi ya tetap. Iya kayaknya. Yang dia bilang itu yang ditakutin dari fetish kayak gini nih, lo udah ngelakuin ini, besok ngelakuin ini, makin lama bakal lebih ekstrim. Ya benar. Saya dari 2012 sampai ke sampai tahun 2024 itu udah jarang-jarang ya. 2025 dia alhamdulillah enggak bang. Gitu. 2025 udah enggak? 2025 belum. Enggak. Tapi ada kemungkinan Bang Budi sendiri ini nggak bakal ngelakuin lagi, atau gimana? Mungkin ada kesempatan di lain waktu bakal ngelakuin lagi. Kayaknya istri juga udah umur kali bang ya. Umur jadi udah berkurang gitu ya. Hasratnya udah berkurang. Tapi masih muda saya lihat. Kayak umuran 30-an enggak? Belum nyampe. Malah 39 bang. 39? Iya. Bang Budi sendiri 39? Iya. Saya sama istri juga sama 39. Gitu. Jadi kita emang dari dulu nih kita udah tahu agama bang sebenarnya. Jadi rencana emang 40 kita berhenti deh. Kita dekat sama yang Maha Kuasa aja. Gitu bang. Dan waktu yang dari 2015 ke sini tuh bener bang, saya tuh makin ekstrim bang. Ada aja maunya kayak gimana lagi nih, sampai main di depan gang. Kalau main di depan gang itu saya sendiri bang. Jadi saya suka yang outdoor, ngelihat istri main sama orang, suka foto-foto eksib, gitu bang. Abang tau foto eksib kan? Enggak. Eksib itu kayak kalau yang kayak itu tuh yang kayak Siskai itu telanjang tapi di tempat umum, bikin video. Itu namanya exhibition. Exhibition. Iya. Gitu. Saya juga bikin kayak gitu juga. Tapi buat pribadi, sama buat bahan juga. Gitu. Kalau foto eksib gitu mah, saya bisa keluar juga bang. Gitu. Main di luar nih, misalkan di outdoor itu bisa keluar cepat juga saya. Berarti berdua sama istri atau sendiri? Berdua sama istri. Misalkan kita di villa nih, saya waktu itu nyewa villa berdua, tapi main di luar gitu.
Nah gitu, saya bisa cepet kayak gitu bang. Karena takut kelihatan orang kali ya. Iya benar. Yang dicari adrenalinnya bang, kayak deg-degannya seru gitu. Ayo nih di pinggir jalan nih, mumpung jalannya sepi, Nah, iya, gitu. Terus ayo buru, Iya. keburu orang lewat gitu Iya. kan. Itu kan memacu adrenalin kita biar cepet orgasme itu tadi. Iya. Ya. Benar bang, gitu. Tercengang saya. Itu aja yang di Tamrin Residen aja, itu kan teman-teman saya jahil banget tuh ya. Sampai yang kayak tadi saya bilang dicopotin gitu. Sampai kan itu tempat umum ya, tempat jacuzzi itu paling berapa sih ya di tempat umum itu. Sampai disangka kan cuma kita doang nih yang berempat gitu ya. Tiba-tiba ada orang lain yang ikut jacuzzi. Posisi istri saya lagi nggak pakai, jadi begitu aja itu. Ngumpet aja, diem aja. Nah, makin lama mereka makin ekstrim. Coba yuk kita panas-panasin yuk. Ada orang lain nih datang nih, kita panas-panasin gitu. Jadi istri saya di depan orang, padahal ada orang di situ. Gitu. Sampai waktu itu yang kocaknya nih, ada penghuni juga di apartemen itu. Mukanya kayak bukan muka orang lokal bang. Saya sih yakin nih, ini dua orang ini orang luar nih. So kan banyak kan waktu itu kan ada bule lah, ada kayak orang Arab lah gitu, kayak orang Spanyol gitu. Nah, tiba-tiba nih, kita panas-panasin nih, kata yang orang Bangka ini nih, yang Cina Bangka ini. Jadi dia di situ di jacuzzi itu bang, gitu. Nggak lama, udah kayak gitu, datang temen si yang orang lain ini, jadi bertiga dia. Karena ngeliat kita mungkin jadi diem-dieman kali dia ya. Dapet temennya satu orang ngomong bahasa Indonesia, ternyata dia orang Indonesia. Aduh, saya pikir orang luar. Waduh, kalau orang luar kan masa bodoh, ternyata orang lokal juga. Oke. Nah, ini dari 2015 ya tadi Bang Budi. 2012 sampai di 2024. 2025 ini belum. Dari 2012 ke 2024 itu udah berapa puluh kali atau ratusan kali? Kayaknya banyak bang. Videonya aja itu banyak, sampai berapa satu harddisk saya. Ada yang hilang juga bang. Saya ke Bali juga ada. Itu yang saya sayang itu tuh harddisk saya tuh waktu itu kan namanya error ya. Saya colok kok nggak kebaca ya. Saya cabut tanpa saya tulis saya eject ya. Oke. Jadi saya colok lagi nggak kedetek. Wah tuh rusak bang filenya. Banyak yang hilang. Tapi semuanya videonya itu sama orang lain semua, nggak ada yang sama Bang Budinya? Nggak ada. Saya nggak pernah bikin video sih man. Oke. Tapi yang saya rekam ini, si cowok ini jarang pakai muka bang, kecuali yang tadi yang gym. Kalau yang gym itu emang berani dia pakai muka. Tapi kalau emang lain tuh nggak berani. Jadi paling tuh saya rekamin, saya pegang HP, berusaha si cowok ini jangan sampai kelihatan muka gitu. Sampai waktu saya 2018 kan saya baru ada motor PCX nih, enak kali ke Bali nih, gila-gilaan. Gila-gilaan nih di Bali nih. Jalan lah kita nih, baru sampai waktu itu langsung ke Bandung, istirahat semalam, langsung ke Jogja. Jogja juga numpang tidur doang nih. Nyampe Jogja kan waktu itu jam 5 sore ya. Langsung saya inisiatif cari tukang pijit kali nih. Badan pegel-pegel kan, beneran pegel nih. Nyari tukang pijit 2018 tuh susah waktu itu, nanya sama orang yang hotel juga. Nggak tahu bang tukang pijit. Nyaranin pakai ini aja bang, aplikasi Go Massage. Oh iya, saya bilang ada Go Massage ya. Order lah di situ saya. Datang cowok. Pertama saya yang dipijit. Tuh. Habis saya dipijit, ngobrol, mungkin si Go Massage ini juga ngeliat istri saya kan pakai lingerie waktu itu. Udah ngelirik kayak gitu. Selesai saya dipijit, barulah istri saya gantian dipijit gitu. Di sini ada videonya bang, saya coba sambil cari bang ya. Oke. Gitu. Nah yang tadinya yang Go Massage ini, saya naruh HP diem-diem bang, saya rekam. Soalnya dia nggak mau nih. Ternyata yang tukang pijit ini ngelihat bang, wah bang jangan direkam bang, oleh dia. Saya malu. Enggak kok bang, saya bilang nggak pakai muka bang.
nanti abang bisa ngeliat kok hasilnya. Saya bilang gituin aja bang. Dipijit itu saya udah bilang, tadi mungkin dia tukang pijit baik-baik kan bang ya. Bang, saya nanya, bisa dipijit seluruh badan nggak bang? Oh bisa bang, pijit gitu. Itu tanpa saya koordinasi ke dia langsung berani bang. Langsung pokoknya yang merah-merah bang. Oke. Itu sama semua di Jogja tuh. Tapi yang paling atas itu tuh bang, yang merah itu. Itu yang atas itu. Oh iya. Dia berani bang. Dia bukan berani, jago bang dia. Dia jago nge-treatnya. Oke. Main ini jago dia. Oke. Ntar ditegur lagi saya sama timnya terlalu lama. Ntar aja di luar saya sama. Iya. Oke. Nah, itu berarti dia emang nerima pijit kayak gitu juga si tukang pijitnya? Enggak. Awalnya enggak. Dia juga baru pertama kali. Oh, tapi dia ikut menikmati juga? Si siapa? Tukang pijit ini? Iya, pasti bang. Namanya. Itu aja tanpa saya itu, dia udah mulai nyenggol bang. Saya ajak ngobrol itu, tapi dia kok berani nyentuh. Itu yang saya harapkan emang. Oke. Wah berani nih bilang nyentuh. Makin seneng kan saya ngeliatnya. Akhirnya saya tanya, bang bisa ngurut enggak? Bisa bang. Udah mulai tuh sama dia tuh makin diolah sama dia. Makin kayak tadi dia tuh kayak orang-orang nyari nyari cincin di dalam. Iya. Jadi bukannya beneran mijit. Tadi kan mijit tengkurap tuh ya. Mijit tengkurap. Akhirnya celentang tuh. Udah pas mijit celentang tuh bukan mijit lagi jadinya. Udah jadi dia juga hilang fokus bang. Jadi bukannya mijit, jadi cuman bolak-balik mijit payudara sama aja. Gitu. Sambil ngobrol gitu. Tapi dia juga ikut make juga. Pasti bang, akhirnya berani dia. Tapi dia ada canggung gitu nggak sih? Karena kan baru nih dia. Iya. Itu tapi dia nggak keluar bang. Dia bilang, kok saya nggak bisa keluar ya, maaf banget nih. Ya udah. Dia yang kentang. Dia nggak konsen juga kali. Oke. Tapi dia nggak canggung, maksudnya? Nggak. Dia nggak malu-malu. Awalnya gimana cara nawarnya? Kan ini harusnya kan mijit ada durasinya 1 jam ya, satu orang. Tapi ini udah saya lihat ini mijitnya lebih dari 1 jam, hampir malah 2 jam malah. Jadi bukan mijit, malah itu dia mainin aja deh gitu. Saya bilang nih si abang, saya ngerti nih kayak ini abang kentang nih. Abang nggak pusing saya gitu. Pusing sih bang. Ya udah nggak apa-apa bang. Gitu. Mulai di situ tuh dia akhirnya ngejilat, mulai berani ngejilat gitu. Itu udah sampai di situ. Saya bilang bang kalau mau itu masukin aja, naik aja. Ya udah mulai berani dari situ akhirnya. Dia nunggu kata-kata dari saya kayaknya. Dia nggak berani tadinya mungkin. Kan pas saya bilang suruh nggak apa-apa baru dia berani dia. Dia udah minta jangan sampai kelihatan muka ya bang gitu. Tapi bayar? Enggak, abang malah gratis. Iya. Oh, tadi ada tarif kan pasti iya, kan? Tarif. Tarif. Pikir dia udah enak nggak apa-apa, dia nggak dibayar ya udah dapet. Iya. Aduh, itu dari nyampe Jogja kan langsung saya mental ke Banyuwangi itu. Saya titikin maps langsung ke Banyuwangi nih. Udah jauh banget itu tuh. Di Banyuwangi nyampe jam 8 malam nih. Capek kan, saya nyari tukang pijit lagi bang, sengaja nih. Dapet lah yang mijit bukan orang Banyuwangi asli, malah orang Madura waktu itu bang. Itu yang tadi yang abang lihat terakhir tuh videonya. Oke. Itu bapak-bapak. Posisi sama kayak tadi pakai lingerie. Akhirnya lingerie buka, itu bapak-bapak mijit nggak diapa-apain bang. Dia nengok ke atas aja palanya. Gak dikasih sama sekali sama dia. Jadi mijit sambil palanya ke atas aja gitu terus. Padahal udah saya suruh bang ininya ya pak pinggirannya. Iya tapi cuma pinggirannya doang, gak berani nyentuh dia. Mijit sambil nengok ke atas aja terus. Oh, takut kali ya. Padahal saya nggak kelihatan ngerekam itu. Saya diem HP saya taruh.
Gitu. Kalau pijit Madura kan pijitannya bukan pijitan spa ya, tapi pijitan apa tradisional tuh yang di saraf-sarafnya dibencok sampai sakit, sampai teriak-teriak gitu. Istri-istri sampai teriak-teriak sampai guling-gulingan, akhirnya ya begitu, tapi dia tetap nengok ke atas saya terus. Oke. Nah ini maaf udah punya anak. Udah. Anak waktu pergi ditinggal. Waktu itu anak sama ibu saya. Oh. Jadi kan saya rumah bareng-bareng, jadi rumah ibu saya udah dipotong gitu, jadi buat saya di belakang gitu. Jadi waktu saya pergi, saya udah nitipin duit nih buat anak gitu. Waktu itu pas libur sekolah panjang kan, liburan udah akhir semester, jadi saya bisa berangkat. Oke. Tapi kerja juga, sama-sama kerja istri sama Bang Budi. Kalau istri nggak kerja, saya yang kerja. Oh. Istri tuh karena introvert, dia kerja tuh nggak pernah lama bang. Padahal dia D3 gitu, tapi sayang ijazahnya tuh nggak pernah dipakai kerja. Jadi kerja tuh cuman seminggu keluar. Jadi orangnya tuh dia gimana ya, ketemu cowok tuh digodain, begitu dia nggak mau tuh bang. Malas sini bosnya suka nih keluar gitu. Saya bilang kerja seenggaknya nunggu gajian dulu kayak biar balik modal gitu. Udah akhirnya saya yang kerja. Oh sama-sama introvert ya. Iya. Jadi memang sih ya nggak harus sebenarnya harus ada orang introvert nikahnya sama orang ekstrovert seharusnya gitu ya, biar menyeimbangi. Jadi kalau sama-sama introvert ya kayaknya ya inilah yang terjadi akhirnya. Oke. Wah, masih banyak. Oke, kalau masih ini kan mungkin kalau diceritain semua kan ya memang nggak habis-habisnya bang ya. Tapi yang saya pengen sih dari Bang Budi dan istri atau mungkin dari teman-teman di rumah juga pengennya ini kembali lagi gitu ke jalan yang sebenarnya gitu. Memang ini kan ya dosa satu dosa ya bang ya. Terus kalau takutnya kalau videonya tersebar juga kan bahaya juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan amit-amit yang nonton masih orang yang kenal sama kita atau keluarga gitu. Nah ini sampai kapan ini akan berakhir Bang Budi? Ya kayaknya emang udah waktunya bang. Saya 2025 ini hampir nggak pernah. Mungkin juga karena istri juga ya. Istri juga udah turun hasratnya juga gitu. Sebenarnya mulai belakangan ini dari 2023 24 itu istri juga pengennya tuh dipijit bang. Gitu, dipijit gitu. Dan yang istri itu juga kalau main tuh kan gampang kering ya, jadi gampang sakit itu. Jadi tuh tadi saya main setiap hari udah mulai dikurangin. Akhirnya jangan setiap hari deh, jadi seminggu cuma 2 kali gitu, seminggu kayak gitu. Jadi kan saya yang pusing, jadi saya cuma ke istri itu cuma minta kocok doang, tapi istri yang kocokin. Itu sempat bang tahun 2022 setelah selesai pandemi, istri saya kena asam lambung bang. Asam lambung sama GERD ya? GERD. Parah tuh bang. Jadi abis pandemi itu istri kenapa gitu sampai kurus bang. Kurus banget sampai berat badan itu 40 kiloan bang. Yang tadinya semok gitu kan. Jadi tuh jadi saya tahun 2022 sampai 2023 tuh kayak nggak pede bang ke cowok juga ya. Ngenalin ke teman gitu, malu istri gue kurus udah kayak tulang gitu kan gitu. Dan waktu itu juga saya yang di bawah 2020 sebelum pandemi itu nyari cowok itu nggak gampang bang. Nyari partner yang berani itu nggak gampang, susah, nggak semudah kayak tongkrongan teman saya gitu. Mau gak gini, mau OTW. Tapi pas udah ketemu di depan bini saya emang nggak berani ngapa-ngapain, cuma pegang-pegang doang, nggak sampai naik gitu. Oke Bang Budi ya, mungkin
next ya kita angkat lagi cerita yang lainnya ya. Tapi karena ini udah hampir 1 jam, mungkin Bang Budi ada lagi yang perlu disampaikan atau mau berpesan-pesan ke penonton di rumah, silahkan. Iya. Jadi untuk yang bahayanya film bokep itu kayaknya, jadi lebih baik jaga anak-anaknya dari film-film kayak film-film bahasa sama pergaulan gitu. Itu film bokep bahayanya ya, kayak saya yang tadinya saya beneran suci gitu istilahnya, nggak mau nonton film bokep, tiba-tiba gara-gara satu film tuh jadi ke-trigger saya ke situ mulu jadinya tuh, gara-gara di situ. Cuman alhamdulillahnya sih masih ingat agama, jadi sholat masih jalan saya gitu sih. Oke, Bang Budi, terima kasih buat waktunya. Iya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Budi dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Budi, terima kasih ya. Saran saya sih kalau ada psikolog, Bang Budi mending terus konsultasi ke psikolog aja ya, biar semuanya lebih terang benderang lagi, bicara lagi. Jadi hanya ingat ke agama aja gitu ya. Oke, kalau boleh saya boleh lihat lagi? Boleh ya? Oke, nanti aja. Sampai jumpa.